Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini kita akan membuat konten yang jarang gue lakukan, yaitu adalah serba-serbi film. Minimal sebulan sekali lah ya gue buat konten ini. Di sini kita akan belajar mengenai berbagai macam istilah kata di dunia perfilman, dan kita juga akan melihat berbagai hal unik dari dunia perfilman itu sendiri ya. Oke, kali ini kita akan membuat serba-serbi filmnya nih. Ada istilah, bukan istilah kata lagi ya. Semua orang udah pada tahu lah ya. Istilah umum lah ini bisa dikatakan, yaitu casting film. Bagaimana ya proses pemilihan pemain film? Ya, jadi kita akan mengetahui nih urutan atau alur pembuatan atau pelaksanaan casting film nih. Oke, yuk kita lihat beberapa artikel yang gue temukan dan kita akan bahas dan mempelajari bersama dari sharing dari gue untuk kalian, dan kita pelajari bersama di serba-serbi film. Oke penikmat film, kali ini gue akan langsung ngebahas serba-serbi film nih. Serba-serbi film kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang casting film, yaitu proses pemilihan pemain film untuk suatu karakter yang ada di film tersebut. Sebelum kita ngebahas dan membaca artikel yang gue temukan ini, kalian udah pernah casting belum nih? Wah, penasaran nih gue nih. Kalau kalian udah pernah casting, langsung tulis pengalaman kalian di kolom komen ya. Yuk kita langsung melihat artikel yang gue temukan dari studioantipolep.com. Jadi gue tulis dari situ, studioantipolep.com. Nah, unik nih ya. Jarang-jarang gue nemuin artikel kayak gini nih. Oke, yang pertama ya, yang jelas casting. Istilah kata casting itu ternyata apa sih casting? Oh, ternyata casting adalah proses pemilihan pemeran di suatu film. Yang dimana pihak caster akan mencari aktor dan aktris yang akan cocok memerankan karakter itu. Jadi proses seleksi pemain film itu atau casting itu akan dilaksanakan setelah proses praproduksi. Praproduksi yang disebut adalah setelah naskah dinyatakan selesai. Jadi asisten sutradara nih akan membreakdown keseluruhan naskah yang sudah dibuat dan akan membedah satu persatu elemen yang penting di naskah tersebut, yang dimana setiap scene per scene dan juga pengadeganan akan dicocokkan dengan karakter yang akan diperankan tersebut. Dan proses casting biasanya dipimpin oleh seorang penata peran yang disebut dengan casting director alias caster. Nah, yang ditunjuk oleh sutradaranya langsung ya, yang berperan atau mempertanggungjawabkan suatu film itu. Jadi harus pas lah, harus saling berkomunikasi antara casting director dengan si sutradara tersebut, seperti pencocokan apakah ini sudah cocok dengan kategori yang diinginkan oleh sutradara atau belum. Jadi harus sepemahaman ya. Ada dua cara proses casting nih dalam pencarian peran yang cocok diperankan. Yang pertama adalah screen test dan yang kedua adalah open casting. Jadi biasanya tuh sebelum produksi dimulai, biasanya setelah praproduksi langsung dibuat atau dicari talent-talent yang cocok untuk memerankan film tersebut. Jadi ada dua metode yang dilakukan, yaitu pertama screen test. Biasanya screen test ini dibuat langsung oleh si casternya ini, si casting director, yang dimana dia akan mengumpulkan berbagai agensi-agensi yang sudah memiliki talent-talent di tempatnya untuk ikut datang. Jadi kayak undangan terbuka yang dikasih ke para agensi atau agen entertainment yang sudah tertera dari berbagai macam daerah ya untuk ikut gabung di sini. Jadi kalau kalian pengen tahu info open casting itu di mana, langsung aja
meluncur ke agen-agen tertentu ya, yang biasanya si agen itu punya tempat pembelajaran acting sendiri ya, kayak kelas acting lah di sana. Jadi kalian itu gak langsung semata-mata langsung ikut casting. Biasanya tuh kalau di screen test yang kali ini berbeda ya, karena hanya orang-orang yang ikut kelas yang bisa ikut casting. Biasanya seperti itu. Jadi kayak penyalurnya tuh si agen-agennya ini. Oke, itu adalah screen test. Jadi langsung nih dites, dia datang, dikumpulin, dipanggil satu persatu untuk ikut tes di hadapan kamera dan sutradara serta si direktur casting ini. Jadi dua orang itu akan langsung mengetes kemampuan acting kalian baik di depan layar maupun ketika tidak di layar. Jadi penampilannya, looknya harus dilihat juga apakah cocok dengan peran tersebut. Misalnya Chinese, terus berbadan kekar, terus memiliki postur-postur lain gitu yang sesuai dengan karakternya masing-masing tentu saja. Jadi setiap pemain tuh akan dicoba beberapa karakter, dicoba tes acting, dicoba beberapa karakter yang cocok. Nanti penentuan siapa yang akan memerankan siapa. Jadi ketika ini satu orang nih akan berakting dari 3 karakter, dan penentuannya nanti ditentuin oleh si casting director ini. Dia cocoknya di sini, dia cocoknya di sini perannya. Dan jika tidak lolos juga akan diberitahu kalian tidak lolos. Gitu. Jadi yang jelas sih di sini mental ya yang paling penting ya kalau kalian ikut casting ini. Mental yang pertama, yang kedua ya tentu saja kualitas acting kalian. Sejauh mana kalian sudah mempelajari banyak pengadeganan dalam peran atau casting itu ya. Yang jelas kalian harus memiliki kemampuan dan representasi karakter tersebut. Jadi kalian akan dikasih nih salah satu beberapa lah dari beberapa layer atau beberapa naskah yang dikasih ke kalian, dialog utama dari karakter tersebut nih. Beberapa karakter yang kalian akan perankan di sana. Dan kalian akan dites juga langsung di depan kamera, karena kan ngelihat juga nih apakah gerak tubuh atau bahasa tubuh yang kalian perankan itu cocok dengan karakter tersebut apa enggak. Jadi bukan hanya dialog, jadi gerakan tubuh apa segala macam juga dilihat di sini. Menarik ya. Apakah kalian tertarik terhadap screen test atau casting ini? Langsung aja. Dan yang berikutnya, metode kedua adalah open casting secara umum. Jadi open casting secara umum ini terbuka ya, biasanya melalui sosial media atau spanduk, atau bukan spanduk ya, kayak template-template yang ditempelin di berbagai acara-acara entertain yang biasanya di situ ada open casting segala macam. Jadi ditempelin lah kayak kertas, ditempelin di ada acara-acara event apa gitu, ditempelin biar kalian bisa menemukan. Atau lebih gampangnya di sosial media lah ya. Kalau di sosial media tuh bisa kalian dipanggil langsung ke screen test, atau bisa juga dites pertama dulu di sosial media kalian. Jadi kalian disuruh buat videonya video lengkap ya. Biasanya kalian harus menampilkan seluruh tubuh kalian dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kalian harus berpose dulu melihat bagaimana cocok apa enggak nih dari sisi samping, kanan, kiri. Karena kan kalau di sosial media atau open casting yang melalui digital itu kan kita nggak, si casting director dan juga si sutradara tuh nggak ngelihat look kalian langsung. Jadi kalian harus berputar, berpose, dan harus menunjukkan tubuh kalian secara utuh gitu loh, biar si sutradara tahu dan cocoklah karakter ini untuk kalian. Dan jika emang sesuai, langsung kalian dicoba tes juga videonya, langsung dibuat acting kalian untuk film tersebut. Nah biasanya sih kalau yang untuk digital kalian gak dikasih naskah nih, karena kalian harus langsung improvisasi aja gitu, membuat dialog-dialog sendiri yang emang menurut kalian itu merepresentasi, menggambarkan karakter tersebut. Jadi kalian harus mengenal dulu lah karakter yang kalian ingin perankan apa, jadi nggak sembarangan ikut casting gitu ya. Oke, itu dia 2 metode untuk casting film nih. Yang pertama tadi udah gue jelasin, untuk screen test langsung yang diundang langsung via agensi, ataupun open casting umum yang dilakukan melalui sosial media nih.
Kalau kalian pernah nggak nih melakukan casting film, baik langsung ataupun via sosial media? Kalau udah pernah, langsung tulis kolom komentar ya pengalaman kalian nih. Siapa tahu menarik kan untuk dibahas pengalaman kalian. Oke, itu aja mungkin pembahasan sedikit lah ya, kita mempelajari seperti apa sih proses pemilihan pemain, casting itu seperti apa. Ternyata berjalan dua metode itu tadi. Yang jelas sih untuk setiap pemilihan pemain tuh nggak sembarangan. Ada kategori dari sutradara ataupun dari casternya itu yang memiliki standar kualitasnya masing-masing ya. Jadi kategori dari pemain-pemainnya itu juga ada tipe-tipenya lah pokoknya. Jadi ada tipe yang emang cocok secara look, yang dimana emang cocok dengan karakternya, atau secara kualitas acting. Bahkan ada juga ya yang katanya digadang-gadang, yang rumornya sih ya, ada yang melalui followers. Katanya followersnya banyak, otomatis itu peluang untuk lolos castingnya besar dibandingkan yang kualitasnya udah bagus nih tapi ternyata followersnya sedikit, akhirnya dia sulit untuk mendapatkan peran tersebut. Dan itu pernah dialami beberapa aktor dan aktris yang kesulitan nembus industri perfilman ini ya. Mereka pasti mengalami banyak pengalaman buruk dan pengalaman yang gak mengenakan dalam proses casting yang mereka lakukan. Ribet banget gue ngomong. Oke, ya mungkin pastilah setiap aktor dan aktris yang sudah populer sekarang pasti mengalami hambatan dan tantangan dalam setiap perjuangan mereka ya. Tapi ketika sudah tembus ya otomatis film itu akan datang ke kalian, istilahnya ke para aktor dan aktris itu. Seperti sekarang nih udah banyak banget pemain-pemain baru ya. Gue paling seneng banget kalau ada film dengan pendatang baru, film baru yang menggunakan artis-artis baru gitu, aktor-aktor dan aktris baru. Karena kan mereka itu harus diberi kesempatan lah ya. Kita tahu ibaratnya pengalaman kualitas dari para senior dari aktor dan aktris yang sudah banyak mendapatkan penghargaan jelas emang diperlukan dalam industri perfilman. Dan emang mereka lah ibaratnya sebagai pemeran utama. Tapi berilah kesempatan kepada pemain-pemain muda dan pemain-pemain baru yang memiliki kualitas yang gak jauh berbeda. Pasti banyak, harus sering diadain tuh open casting yang umum kalau menurut gua. Jangan hanya melalui agensi ya, karena kan kadang-kadang ya ada bibit-bibit yang kalian para caster nggak temui di casting biasa gitu, di screen test biasa. Kalian harus ibaratnya kayak kalau ini mah berusukan lah ya, mencari bibit-bibit unggul yang bisa kalian dapat untuk film-film baru kalian, daripada mengandalkan kayak popularitas mata ya, yang kayak followersnya banyak tapi ternyata kualitas actingnya emang kurang. Mereka tuh emang bukan berbakat di bidang itu, bidang-bidang yang lain mungkin ya. Kan di entertain juga banyak bidang ya, bukan cuma di perfilman. Banyak hal lah yang bisa dieksplor di dunia entertain. Tapi kalau menurut gua sih jangan hanya mengandalkan followers lah yang bisa lolos casting. Harus kualitas dulu yang paling utama kalau menurut gue ya. Karena banyak film-film yang gak asik gitu kalau mereka yang main gitu. Para selebgram atau ya artis-artis viral yang baru naik gitu. Yang kalau menurut gue kalau dia dapat peran tuh malah filmnya jadi anjlok. Sayang gitu loh, udah bagus bikin cerita, udah pengen eksekusinya oke gitu dari filmnya, ternyata kualitasnya belum mencukupi. Ya biarkan mereka mengeksplor dirinya sendiri dulu di bidang lain. Mungkin FTV dan sinetron boleh lah, cuman kalau film sebaiknya jangan dulu ya kalau menurut gue ya. Ya itu hanya saran sedikit lah untuk para caster film yang ingin mencari bibit-bibit unggul kalau menurut gua. Tapi kalau menurut kalian terserah dah seperti apa. Oke, itu aja mungkin ya serba-serbi film kali ini dalam proses pencarian pemain film yang cocok di setiap filmnya nih. Dalam kurung mungkin casting film. Itu yang kita bisa bahas kali ini di serba-serbi film tentang casting film. Oke, jangan lupa subscribe ya channel gua di Hadid Movie Time. Terima kasih untuk yang sudah nonton full, pasti berat untuk nonton dari awal sampai habis karena durasinya lumayan panjang.
Ya serba-serbi film memang seperti ini, panjang terus. Gue banyak pengen mengeksplor banyak hal gitu, jadinya ya gue pengen cerita aja, ngomong aja, kita sharing lah bersama. Kalau ada hal-hal dan kata-kata yang salah juga mohon maaf ya, mungkin ya karena gue juga baru belajar dan baru mengetahui hal-hal di dunia perfilman. Jadi kalau kalian lebih berwawasan tinggi ya silakan tulis di kolom komentar. Apa yang kesalahannya juga gue maklumin karena gue juga manusia ya. Oke, itu aja mungkin untuk konten serba-serbi film kali ini. Yang terpenting subscribe biar channel gue terus naik. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan terutama yang sudah nonton konten ini sampai habis. Gue senang banget kalau ada yang nonton sampai habis. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.